yang sebelum nikah belajar tentang pernikahan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 1.200 orang cuma 8. Masya Allah. Yang lainnya ilmu katon ya. Ilmu apa? Ilmu katon. Artinya apa? Artinya memang kita ini terlalu sembrono, terlalu berani untuk mengarungi sesuatu dalam keadaan kita tidak tahu ombaknya seperti apa, kita tidak tahu kedalamannya seperti apa, kita tidak tahu badainya bakal sebesar apa. Tapi kita ini bonek. Pas ya? Pas ya. Kita ini bonek, sing penting maju. Padahal modal orang itu menikah bukan cuma niat, bukan cuma nekat. Tapi dia mengerti apa yang harus dijalankan di dalam rumah tangganya. Maka apabila Allah menginginkan kita baik, Allah dekatkan dengan majelis semacam ini. Alhamdulillah. Saya awali dengan satu cerita. Cerita ini dari satu sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Abu Dzar Al-Ghifari ini banyak sekali dipuji oleh Nabi Muhammad, banyak. Karena kecintaan Nabi Muhammad kepada Abu Dzar. Suatu hari Nabi Muhammad mengatakan tentang Abu Dzar, tidaklah ada yang dinaungi oleh langit dan berjalan di atas bumi afsahu lahjatin min Abi Dzar, yang ketika ngomong itu lebih fasih dibandingkan Abu Dzar, tidak ada. Di bawah langit, di atas bumi, tidak ada yang lebih fasih dibandingkan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan Abu Dzar ini salah satu di antara sahabat Nabi yang menikahnya cukup telat. Menikahnya telat. Karena nikah itu bukan masalah cepat atau lambat, tapi nikah itu masalah siap. Masalah apa? Siap. Jadi tidak ada aib kalau antum terlambat menikah karena memang antum merasa belum cukup ilmunya, belum cukup persiapannya, belum cukup kematangannya. Tidak apa-apa. Daripada antum zalim. Zalim kepada siapa? Kepada pasangan, kepada mertua, kepada calon anak. Maka itulah kenapa ada cerita Umar dilapori seorang laki-laki tentang anaknya yang durhaka. Faham semua kan ceritanya? Terus ditanya sama Umar, bagaimana durhakanya anakmu? Kalau dipanggil tidak mau datang. Kalau diajak berbicara bahasanya tinggi, nyentak. Kalau diperintah tidak mau nurut. Sama Umar dipanggil anak itu. Umar tanya, kamu dilaporkan oleh bapakmu katanya kamu durhaka. Anaknya tanya, durhaka itu apa? Dipanggil nggak mau datang, diajak berbicara nadamu tinggi, dan kalau diperintah engkau tidak mau melakukan. Kata anaknya, ajal, betul itu saya. Umar tanya, kenapa kamu tidak merasa aneh dengan perbuatan itu? Dibilang Umar, kalaulah itu dibilang kesalahan, maka orang tuaku bersalah terlebih dahulu sebelum aku bersalah kepadanya. Ditanya, apa kewajiban orang tua kepada anak? Kata Umar ada 3. Nomor 1, dipilihkan ibu yang baik. Kata anak tadi, saya tidak punya ibu yang baik. Umar kaget, kok bisa anak tidak bangga dengan ibunya? Terus ditanya, waman ummuk, terus ibumu siapa? Dibilang sama anak tadi, ummi amatun saudaun fis suqi ishtaraha abi bithamanin bakhas thumma jama'aha wa waladatni. Ibuku ini budak perempuan dengan harga murah yang dibeli bapakku di pasar ketika bapakku butuh perempuan, digauli, hamil, lahir saya. Kata Umar, oh iya, pantas kamu seperti ini. Karena bapaknya tidak punya ilmu. Anaknya jadi korban. Coba kita jujur Pak. Berapa banyak anak kita jadi korban gara-gara kita tidak ibadah? Berapa banyak anak kita jadi korban gara-gara kita tidak pernah datang ke majelis taklim? Berapa banyak anak kita jadi korban ketika kita tidak bisa baca Quran? Tapi sayangnya kita tidak merasa. Kita bilang, ya biasa, emang kenapa gitu loh. Padahal ini kesalahan besar. Yang kedua apa kata Umar?
diberi nama yang baik. Kata anak tadi, saya tidak punya nama yang baik. Umar tanya, wa masmuk, jenengmu sopo? Dibilang, ismi Ju'al, jenengku Ju'al. Ju'al itu kalau bahasa Surabaya kecoa. Namanya anaknya siapa? Kecoa. Dan antum buka dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, sejarah Nabi. Kenapa orang Arab itu ngasih nama anak-anaknya dengan nama binatang? Punya enggak teman Arab namanya Namir? Namanya Asad, punya? Orang-orang Arab. Nama itu kan nama-nama binatang. Karena dalam sejarah orang Arab memberi nama anaknya untuk musuhnya. Jadi dia ngasih nama anaknya untuk siapa? Untuk musuhnya. Jadi kesannya ini anakku nanti yang akan membalaskan dendamku kepada musuhku. Maka dikasih nama yang menyeramkan. Mungkin bapak ini musuhnya wedi kecoa. Akhirnya anaknya dikasih nama kecoa. Kata Umar, ya sudah bas, ente dua ndak dapat, orang tuamu zalim. Yang ketiga apa? An yu'allimahul kitab was sunnah, diurui Quran dan sunnah. Diajari Islam, diajari ibadah, diajari sing genah. Kata anak tadi, abi masyghulun fis suq bi tijaratihi. Ndak bisa, bapakku sibuk meeting, bapakku sibuk teken MOU, bapakku sibuk ngontrol proyek, sampai tidak pernah ngajarin saya. Hati-hati loh Pak. Antum buka di buku pendidikan anak, yang wajib ngajarin anak itu bukan guru tapi orang tua. Hati-hati. Itu kewajibannya siapa? Orang tua. Nah, sudah kata Umar, ya sudah. Kalau kamu yang tiga ini tidak dapat, ibumu tidak baik, namamu tidak baik, bapakmu tidak ngajarin kamu tentang Islam, maka kata Umar apa? Berarti kamu ini korban dari kebodohan bapakmu. Ganti bapaknya dipanggil, antum tahu diapain? Dicambuk sama Umar 8 kali cambukan. Gara-gara kebodohanmu, kamu menjadikan anakmu sebagai korban. Nah, ini ceritanya di zaman Umar. Di zaman Masjid Al-Ikhlas ada apa enggak cerita begini?